بسم الله الرحمن الرحيم. Subscribe, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum ala siratal mustaqim. Amma ba'd. Alhamdulillah, saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dipertemukan kembali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah limpahkan kepada kita keberkahannya dan mudah-mudahan kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah situasi pandemi yang belum reda sampai saat ini ya. Mudah-mudahan sekali lagi kita diberikan kesehatan sehingga kita bisa menjalankan semua aktivitas kita dengan sebaik-baiknya dan tentu saja bisa menjalankan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala secara maksimal. Baik, pada malam hari ini insya Allah kita akan membahas mengenai profil singkat para khulafaur rasyidin. Setelah kemarin kita menyelesaikan pembahasan kita untuk sirah nabawiyah. Sebetulnya masih ada satu fase yang belum terbahas, tetapi nampaknya pertemuan kita tidak mencukupi untuk membahas seluruh fase dari kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi pada intinya dari seluruh perjuangan yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada satu hal yang paling berharga yang diwariskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita semua. Yang diwariskan oleh Rasulullah itu bukanlah harta benda, bukanlah gedung-gedung yang tinggi menjulang, bukan istana yang megah, tetapi warisan paling berharga yang diwariskan oleh Rasulullah SAW kepada kita hari ini adalah para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka adalah orang-orang yang langsung dididik oleh Rasulullah SAW. Mereka adalah hasil dari tempaan tarbiyah yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Rasulullah SAW pernah menyampaikan di dalam sabdanya, khairun nas qarni tsummal ladzina yalunahu tsummal ladzina yalunahu. Sebaik-baik manusia, sebaik-baik generasi adalah pada masaku, kata Rasul. Kemudian masa setelahnya, kemudian masa setelah. Jadi sejarah tidak pernah bisa mengulangi satu masa ya di mana terkumpul di dalamnya orang-orang hebat pada tempat yang sama dan pada waktu yang sama. Sejarah tidak akan pernah bisa mengulangi masa itu. Dan bahkan masa sebelumnya juga tidak pernah bisa mewujudkan satu generasi yang seperti para sahabat radhiyallahu anhu. Tidak pernah ada. Ya barangkali kita mengenal tokoh-tokoh hebat, para pahlawan, ya, para ilmuwan, dan seterusnya. Tetapi mereka semua terpencar-pencar di tempat yang berbeda dan di masa yang berbeda. Tapi di masa para sahabat ini, orang-orang hebat seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Zubair, Tolhah, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, Khalid bin Walid, Bilal bin Rabah, Amr bin As, ya, kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan, dan seterusnya, semuanya berkumpul di satu tempat yang sama dan di satu masa yang sama. Orang-orang hebat berkumpul di satu tempat yang sama dan di satu masa yang sama. Tidak pernah bisa mengulangi kecuali itu semua terwujud pada masa generasi para sahabat radhiyallahu anhum yang memang mereka ini langsung merupakan didikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oleh sebab itu mereka adalah teladan kita setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat itu adalah orang-orang yang kata Allah Subhanahu Wa Taala radhiyallahu anhum wa radhu'an. Mereka adalah orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan mereka pun ridho terhadap Allah Subhanahu Wa Taala.
Dan kita generasi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kesekian berharap berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga kita ini menjadi bagian daripada golongan yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di dalam Al-Quran, wattabi'uhum, ya, walladzina tabi'uhum bi ihsan. Itu orang-orang yang mengikuti mereka, mengikuti para sahabat dalam kebaikan. Walladzina tabi'uhum bi ihsan. Barangkali untuk menyamai derajat kedudukan para sahabat agak sulit bagi kita. Tetapi untuk mengikuti mereka mungkin kita bisa mencapainya. Walladzina taba'uhum bi ihsan. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang mengikuti para sahabat itu dalam kebaikan-kebaikan mereka. Nah, baik, ikhwatibillah rahimahullah. Para mu'arikh, para sejarawan pernah menyampaikan bahwa di antara para sahabat itu ada tobaqat, ada tingkatan-tingkatan. Ada mereka yang menduduki tingkatan paling puncak, paling atas. Mereka adalah as-sabiqun al-awwalun. Kemudian di bawahnya ada ahlul badar, orang-orang yang pernah ikut dalam pertempuran Badar. Kemudian pada tingkat berikutnya ada orang-orang yang terlibat pada bai'atur ridwan. Dan yang paling akhir adalah para sahabat yang masuk Islam setelah peristiwa Fathu Mekah. Tapi dari semua tabaqat itu, para sahabat menyepakati bahwa di antara sahabat-sahabat lainnya yang paling mulia di antara mereka adalah Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Ya, kemudian diikuti oleh Utsman dan oleh Ali. Nah, keempat orang inilah yang memang perlu kita jadikan sebagai teladan dalam kehidupan kita karena ada banyak sekali pelajaran, ada banyak sekali ibrah hikmah dalam kehidupan mereka yang layak untuk dijadikan teladan bagi kita hari ini. Nah, insya Allah pada malam hari ini kita akan coba membahas satu persatu dari keempat khulafaur rasyidin itu. Ya, meskipun waktu kita singkat ya, tapi pembahasan kita nanti akan singkat-singkat saja dari setiap profil para sahabat itu. Nanti kita akan membahasnya secara singkat, tapi mudah-mudahan ini semua bisa mencakup dari apa yang kita ingin ketahui dari keempat profil itu. Baik, kita mulai dari profil Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau ini bernama asli Abdul Ka'bah, meskipun ada juga yang meriwayatkan nama aslinya adalah Abdullah. Tapi nampaknya riwayat yang lebih kuat nama asli Abu Bakar itu adalah Abdul Ka'bah. Ya, Abdullah ada yang mengatakan itu setelah beliau masuk Islam diganti namanya oleh Rasulullah SAW menjadi Abdullah. Ayahnya bernama Utsman bin Amir bin Amr. Utsman bin Amir bin Amr yang dikenal juga dengan julukan Abu Kuhafah. Biasanya Abu Bakar ini dinisbatkannya dengan nama Abu Kuhafah itu ya. Abu Bakar bin Abu Kuhafah. Tapi nama asli dari ayahanda Abu Bakar adalah Utsman bin Amir bin Amr. Beliau dilahirkan pada tahun ketiga setelah Amul Fil, setelah tahun gajah. Dan kita tahu tahun gajah itu merupakan tahun kelahiran Rasulullah SAW. Sehingga Abu Bakar ini dilahirkan setelah 3 tahun kelahiran Rasulullah SAW. Jadi usianya 3 tahun lebih muda daripada Rasulullah SAW. Saya barangkali pernah menyampaikan dahulu bahwa memang orang-orang Arab pada masa itu belum mengenal angka tahun. Sehingga mereka untuk bisa menghitung tahunnya itu dinisbatkan, dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa besar. Termasuk diantaranya peristiwa besar yang pernah terjadi di tengah-tengah masyarakat Arab, tengah-tengah masyarakat Mekah adalah peristiwa penyerangan Ka'bah oleh tentara bergajah yang dipimpin oleh Abraha, yang dikenal dalam sejarah sebagai Amul Fil. Nah, jadi nanti dihitungnya tahun itu menurut patokan peristiwa besar itu. Jadi 1 tahun setelah peristiwa gajah, 2 tahun setelah peristiwa gajah, 3 tahun setelah peristiwa gajah, atau 1 tahun sebelumnya, 2 tahun sebelumnya, dan seterusnya. Ya. Jadi Abu Bakar dilahirkan pada tahun ketiga setelah Amul Fil.
Artinya 3 tahun lebih muda daripada usia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berasal dari Bani Taim. Bani Taim ini sebuah kabilah yang sebetulnya tidak cukup besar jika dibandingkan dengan kabilah-kabilah lainnya. Ya, yang paling besar diantaranya di Mekah adalah kabilah Bani Hashim, ya, kabilahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga ada kabilah Bani Abdi Syams misalnya. Kabilah Bani Abdi Syams. Nah, Bani Hashim dan Bani Abdi Syams ini sebetulnya bersaudara, sama-sama putra dari Abdul Manaf. Abdul Manaf itu punya 4 putra, ada Hashim, kemudian Abdi Syams, kemudian Naufal, dan juga Al-Muttalib. Nah, inilah yang kemudian menjadi anak turunan dari Abdi Manaf, ya. Jadi sangat besar kabilah-kabilah ini. Jadi Abu Bakar ini bukan berasal dari kabilah yang besar, tetapi beliau tetap saja menjadi orang yang sangat dihormati, ya, karena beliau senantiasa menunjukkan akhlak yang baik, sehingga orang-orang menjadi segan kepadanya. Terutama ada satu hal yang dimiliki oleh Abu Bakar yang tidak banyak dimiliki oleh yang lainnya. Nanti insya Allah akan kita bahas itu. Nah, Abu Bakar sejak kecil hingga masa remajanya, ya, sebelum beliau masuk Islam, beliau tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan buruk. Jadi tidak melakukan hal-hal yang lazim dilakukan oleh orang-orang Quraisy pada waktu itu. Lazim dilakukan, tapi Abu Bakar tidak melakukan itu. Misalnya menyembah berhala. Jadi Abu Bakar itu sejak kecil terjaga dari menyembah berhala. Tidak pernah beliau menyembah berhala. Padahal semua orang di sana pada umumnya menyembah berhala. Nah, ini tentu atas penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian juga tidak minum khamar, tidak berjudi, tidak berzina. Semua perbuatan-perbuatan buruk itu tidak pernah dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sekali lagi tentu ini atas penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rupanya Allah telah menyiapkan Abu Bakar As-Siddiq sebagai pendamping dari perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menjadi hawarinya Rasulullah SAW, menjadi penolongnya Rasulullah SAW, sebagaimana hawariyun bagi Nabi Isa alaihissalam. Mengapa Abu Bakar ini sampai masa remajanya tidak pernah ikut-ikutan melakukan perbuatan buruk? Sebab rupanya Abu Bakar ini sudah bergaul dengan orang-orang dari golongan Hanifiyah. Siapa mereka? Mereka ini adalah orang-orang yang menganggap diri mereka ini merupakan pewaris dari ajaran Nabi Ismail alaihissalam. Jadi Nabi Ismail alaihissalam itu kan merupakan nenek moyang bangsa Arab Musta'ribah, bangsa Arab pendatang. Nabi Ismail itu putra Nabi Ibrahim alaihissalam yang datang dari Palestina, ya, atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi Ibrahim menempatkan Nabi Ismail di tanah Arab itu. Ya, jadi kita tahu Nabi Ismail itu merupakan nenek moyang dari bangsa Arab Musta'ribah, bangsa Arab campuran, gitu. Ya. Dan golongan Hanifiyah ini sekali lagi menganggap diri mereka merupakan pelanjut dari ajaran Nabi Ismail alaihissalam, sehingga mereka menjaga diri mereka dari perbuatan-perbuatan buruk itu. Ya. Nah, ada beberapa nama saya kira yang termasuk dari golongan Hanifiyah ini. Nah, Abu Bakar bergaul dengan mereka. Abu Bakar bergaul dengan mereka. Jadi antara golongan Hanifiyah itu misalnya ada Warokoh bin Naufal. Warokoh bin Naufal yang merupakan saudara dari Khadijah binti Khuwailid, istri Rasulullah SAW. Warokoh ini adalah seorang penganut Nasrani. Ya, dia memahami betul, ya, apa tanda-tanda kenabian yang ada di dalam kitab sucinya. Bahkan Warokoh bin Naufal itu pernah menulis Injil, ya, pernah menulis Injil, dan di masa itu barangkali ada beberapa hal yang memang masih sangat kuat kaitannya dengan ajaran Nabi Isa alaihissalam, meskipun beberapanya sudah menyimpang. Baik, jadi atas penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Abu Bakar tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan tercela sebagaimana yang lazimnya dilakukan oleh orang-orang Quraisy.
karena beliau bergaul dengan golongan Hanifiyah. Dan ini juga menjadi satu pelajaran penting bagi kita, bahkan di satu situasi yang sudah sangat buruk kondisinya, seseorang bisa selamat kalau bergaul dengan orang yang benar. Ini makna penting dari bagaimana kita harus memilih-milih dengan siapa kita bergaul. Di dalam ajaran Islam tentu dalilnya sangat banyak tentang dengan siapa seharusnya kita bergaul, dan bahwa pergaulan itu bisa membawa seseorang kepada kebaikan atau keburukan. Ya, pergaulan itu bisa membawa seseorang pada kebaikan atau keburukan. Rasulullah SAW misalnya dalam sabdanya, beliau mengatakan almar'u ala dini khalili. Seseorang itu tergantung dari agama teman dekatnya. Atau dalam surat Al-Furqan juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala kisah orang yang menyesal kelak di yaumil akhir karena salah bergaul. Wa yauma ya'adhu dhalimu ala yadayhi yaqul ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'an dzikri ba'da idh ja'ani wa kana syaitanu lil insani khadula. Surat Al-Furqan ayat 27 sampai ayat yang ke-29. Nah, di situ dikisahkan tentang seseorang yang menyesal, sangat besar penyesalannya kelak di yaumil akhir karena dia salah bergaul ketika di dunia. Nah, temannya itu yang menjerumuskan dia pada kesesatan karena dia telah dijauhkan dari Al-Qur'anul Karim. Abu Bakar telah memilih teman yang benar, telah memilih sahabat yang benar. Beliau bergaul dengan golongan Hanifiyah yang membawanya pada kebenaran. Dan Abu Bakar juga sudah bersahabat dengan Rasulullah SAW ketika masih sama-sama remaja. Ya, meskipun ada riwayat yang mengatakan ya baru bergaul dengan Rasulullah setelah beliau masuk Islam. Tapi beberapa fakta sejarah ya bisa kita simpulkan justru Abu Bakar itu memang sudah bergaul bersama Rasulullah SAW sejak sama-sama masih remaja. Karena ada banyak kesamaan sifat di antara keduanya. Ya. Sebetulnya kalau dijelaskan lebih panjang lagi, kita bisa mengetahui apa saja kesamaan-kesamaan antara Rasulullah dengan Abu Bakar As-Siddiq itu. Jadi adanya kesamaan sifat, kemudian adanya kesamaan pemikiran, adanya kesamaan sikap terhadap situasi yang ada pada saat itu, dan mereka juga tinggal di satu tempat yang sama di Mekah. Maka tidak mungkin mereka tidak saling berhubungan satu sama lain. Jadi sudah saling bergaul sejak mereka sama-sama masih remaja. Nah, Abu Bakar ini masuk Islam juga kalau kita perhatikan itu seperti masuk Islamnya Khadijah binti Khuwailid. Jadi melalui tanda-tanda yang Allah berikan secara langsung melalui mimpi. Melalui mimpi. Jadi Abu Bakar ini pernah melakukan perjalanan ke Syam, perjalanan dagang, di sana tinggal beberapa hari untuk misi dagang itu. Lalu di malam harinya Abu Bakar bermimpi. Di dalam mimpi itu beliau melihat ada bulan yang jatuh ke bumi tapi terpecah-pecah berserakan kemana-mana dan masuk ke setiap rumah orang-orang Mekah. Beliau penasaran dengan mimpinya di malam itu. Di esok harinya beliau mendatangi seorang pendeta di Syam. Ya, seorang pendeta di Syam kemudian menceritakan mimpinya itu. Nah, oleh pendeta itu dijelaskan bahwa itu adalah tanda kenabian yang akan turun di Mekah dan akan masuk ajaran kenabian itu ke setiap orang yang ada di Mekah. Ya, termasuk Abu Bakar yang saat itu mendapatkan cahaya dari bulan itu, dan pendeta itu mengatakan berbahagialah kamu karena engkau akan menjadi pengikut dari Nabi itu. Nah, ini berbekas pada jiwa Abu Bakar As-Siddiq. Maka ketika beliau pulang ke Mekah, ternyata di Mekah sedang ramai orang-orang membicarakan tentang Nabi baru. Ya. Orang yang mengaku dirinya Nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW, ya, membawa ajaran baru yang mereka anggap telah memecah belah masyarakat Mekah. Jadi banyak dibicarakan. Abu Bakar baru saja pulang dari Syam. Ketika ditanyakan, ini ada apa rame-rame begitu? Nah, maka dijelaskan oleh orang-orang saat itu bahwa ada seorang yang mengaku Nabi, dia adalah Muhammad SAW, dan seterusnya diceritakan. Nah, Abu Bakar justru teringat dengan mimpinya yang terjadi di malam-malam di Syam itu.
Maka saat itu juga beliau langsung memutuskan untuk mengimani ajaran Rasulullah SAW, bertemu dengan Rasulullah dan bersyahadat di hadapan Rasulullah SAW. Ini juga menjadi salah satu bukti bahwa memang Abu Bakar sebetulnya sebelumnya sudah mengenal Rasulullah SAW. Sehingga beliau tidak sangsi lagi, tidak ragu-ragu lagi ketika Rasulullah SAW menyatakan dirinya sebagai Nabi. Ya, karena Abu Bakar sudah sangat dekat dengan Rasulullah, berteman, bersahabat, dan sangat tahu ya sifat-sifat Rasulullah, perilaku Rasulullah. Maka ketika Rasulullah menyatakan dirinya sebagai seorang Nabi, Abu Bakar langsung percaya. Dan di dalam sabda Rasulullah SAW pernah dikatakan, ya, kata Rasulullah, tidak ada seorang pun yang beriman kepadaku kecuali dia masih menyimpan sedikit keraguan di dalam hatinya. Tetapi tidak demikian dengan Abu Bakar. Ketika dia beriman kepadaku, dia beriman dengan sepenuhnya. Tidak tersisa sedikit pun keraguan di dalam hati. Itu keimanan Abu Bakar. Makanya diberi gelar As-Siddiq, yang membenarkan. Dan setelah beliau menjadi seorang Muslim, beliau langsung terlibat aktif dalam aktivitas dakwah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahkan beliau menjadi jalan hidayah bagi beberapa orang sahabat besar seperti Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Thalha bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Abdurrahman bin Auf. Jadi sahabat-sahabat ini adalah orang-orang yang masuk Islam melalui perantaraan dakwah Abu Bakar As-Siddiq. Bukan dakwahnya Rasul, tapi dakwahnya Abu Bakar As-Siddiq. Dan kalau kita perhatikan orang-orang ini, ya ada Utsman, ada Zubair, ada Thalha, kemudian ada Sa'ad, dan ada Abdurrahman bin Auf. Mereka adalah orang-orang pilihan, mereka orang-orang hebat. Mereka juga termasuk orang atau 10 orang yang mendapatkan janji surga dari Rasulullah SAW. Maka wajar kalau Rasulullah pernah mengatakan, jika ditimbang kebaikan Abu Bakar di satu sisi dengan kebaikan seluruh umat manusia di sisi lainnya, maka kebaikan Abu Bakar lebih berat timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada kebaikan seluruh manusia. Karena amal jariahnya banyak Abu Bakar itu. Ya, sampai sekarang saja kebaikan-kebaikan terus mengalir kepada Abu Bakar. Sampai hari ini, bahkan ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat nanti. Ada banyak sekali amal jariah Abu Bakar itu. Maka tidak bisa dikejar, tidak bisa dijangkau oleh siapapun. Termasuk ini ada 5 orang yang mendapatkan janji surga dari Rasulullah SAW. 5 orang ini semuanya adalah hasil dakwahnya Abu Bakar. Jadi ketika mereka ini melakukan kebaikan, ya kebaikan itu didapatkan juga oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Nah, ini kita melihat kesungguhan Abu Bakar As-Siddiq di dalam melaksanakan dakwahnya. Nah, Abu Bakar dikenal sebagai orang yang sangat dermawan, ya, pedagang sukses, mudah bergaul, dan menguasai sejarah bangsa Arab dan silsilah mereka. Nah, ini yang tadi saya katakan, Abu Bakar memiliki satu kemampuan yang tidak banyak dimiliki atau bahkan tidak dimiliki oleh masyarakat Quraisy pada waktu itu, yaitu menguasai sejarah bangsa Arab dan silsilah mereka. Jadi nasab bangsa Arab itu tahu Abu Bakar. Si Fulan bin Fulan bin Fulan bin Fulan bin Fulan itu tahu. Si Fulan bin Fulan bin Fulan tahu juga. Ya. Apa pentingnya? Pentingnya Abu Bakar jadi tahu track record dari setiap orang dan nenek moyangnya, bagaimana dahulu ayahnya, bagaimana dahulu kakeknya, bagaimana dahulu buyutnya. Ya. Track record kabilah itu juga Abu Bakar tahu. Ya. Jadi ini satu hal yang penting, apalagi menyangkut orang-orang besar. Silsilahnya seperti apa, nah itu di tengah-tengah masyarakat Arab. Bahkan dulu para ulama, tadi saya baru saja membaca satu buku ya, di masa Salahuddin Al-Ayyubi dan masa sebelumnya sedikit, ya, jadi setelah masa Al-Ghazali, itu kan ilmu pengetahuan tumbuh dengan pesat. Nah, mereka ini, anak-anak kecil itu, mereka sejak kecil diajari untuk menghafal nasab para pemimpin. Jadi misalnya Harun ar-Rasyid bin siapa, bin siapa, bin siapa. Umar bin Abdul Aziz bin siapa, bin siapa, bin siapa, bin siapa. Nah, itu dihafalkan tuh. Nasab orang-orang besar itu, nasab para pemimpin dihafalkan oleh mereka. Bahkan tidak hanya itu, nasab kuda perang mereka itu juga dihafalkan. Nasab kuda
perang mereka juga dihafalkan. Jadi betapa mereka sangat memperhatikan persoalan kewibawaan, kepemimpinan, itu bahkan kuda perang saja, kuda perangnya Umar itu misalnya itu anak dari kudanya siapa gitu, kawin dengan kuda yang mana dan seterusnya. Jadi nasab kuda itu juga sangat diperhatikan oleh mereka, dihafalkan juga. Ya. Nah, Abu Bakar memiliki kemampuan itu. Dan dengan semua kemampuan yang dimilikinya ini, Abu Bakar sukses dalam dakwahnya. Jadi 4 hal ini saya kira penting juga untuk diperhatikan oleh para dai. Ya. Yang pertama, dermawan. Dermawan, sering memberi orang, membantu orang begitu. Kemudian menjadi pedagang sukses. Kenapa? Pedagang sukses itu di masa itu artinya orang yang memiliki jaringan. Orang yang memiliki jaringan yang banyak. Ya. Seorang pedagang itu mesti dia harus dinamis. Ya. Tidak bisa dia hidup berdiam diri saja, tidak bergaul dengan orang, agak sulit. Apalagi masa itu. Kalau sekarang barangkali banyak orang yang jualan online, ya, dari rumah bisa jualan. Kalau di masa itu tidak bisa. Ya. Seorang pedagang itu harus berhubungan dengan banyak orang dan memiliki jaringan yang banyak. Mudah bergaul. Nah, ini dengan siapapun Abu Bakar itu mudah bergaul. Nah, oleh sebab itu di dalam kitab Tarbiyah Al-Qiyadiyah yang ditulis oleh Munir Muhammad Al-Ghudban, di situ disebutkan bahwa Abu Bakar itu rumahnya tidak pernah sepi. Abu Bakar itu rumahnya tidak pernah sepi, selalu banyak dikunjungi orang dengan berbagai macam kepentingan. Ada orang yang datang untuk menjalin relasi bisnis karena Abu Bakar pedagang. Ada yang datang hanya untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan Abu Bakar saja. Karena Abu Bakar dermawan, orang tahu kalau berkunjung ke rumah Abu Bakar pasti dikasih sesuatu, nah gitu. Ya. Dan ada orang yang datang untuk belajar kepada Abu Bakar tentang nasab bangsa Arab dan tentang sejarah bangsa Arab. Ini termasuk tadi nama-nama yang saya sebutkan, ada Zubair, ada Tolha, ada Sa'ad, ada Abdurrahman bin Auf. Mereka ini usianya ketika bergaul dengan Abu Bakar masih sangat muda, ada yang belasan tahun, ada yang 20 sekian tahun. Ya, kecuali Utsman bin Affan sudah masuk usia 30-an ya pada waktu itu. Tapi mereka belajar kepada Abu Bakar. Nah, ketika Abu Bakar menjadi muslim, diajak murid-muridnya ini untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini modal dakwah yang dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq sehingga dakwahnya sukses. Nah, jadi kesuksesan Abu Bakar juga bisa kita lihat dari perannya sebagai kepala keluarga. Hampir mirip dengan Rasulullah SAW, karena Rasulullah itu keluarganya beriman semua. Putrinya beriman, istri-istrinya juga semua beriman, ya, paman-pamannya juga beriman kecuali Abu Thalib dan Abu Lahab. Ya. Abbas beriman, kemudian Hamzah juga beriman. Ya. Nah, Abu Bakar, putri-putrinya, putra dan putrinya beriman semua. Istri-istrinya juga beriman. Bahkan kedua orang tuanya juga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau sebagai keluarga yang sukses. Kemarin saya pernah menyampaikan ya di pertemuan yang lalu, ya, ini bisa menjadi satu tolak ukur kemuliaan seseorang karena Rasulullah SAW pernah mengatakan khairukum li ahlikum wa ana khairukum li ahli. Ya. Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya terhadap keluarganya atau terhadap istrinya. Dan aku, kata Rasulullah, adalah orang yang paling baik akhlakku terhadap keluargaku. Ya. Nah, kemudian kontribusi Abu Bakar itu tidak hanya dalam konteks dakwah saja. Tidak hanya dalam konteks perjuangan jihad bersama Rasulullah SAW, karena Abu Bakar tidak pernah melewatkan pertempuran bersama Rasulullah SAW sekalipun. Nah, kontribusi Abu Bakar yang lainnya adalah ada pada hartanya. Nah, ini juga menjadi salah satu amal jariah Abu Bakar yang tidak terputus ila yaumil qiyamah bahkan ya. Apa saja kontribusi maliyah, ya, kontribusi harta Abu Bakar As-Siddiq untuk perjuangan kaum muslimin saat itu? Yang pertama adalah wakaf tanah Masjid Nabawi. Wakaf tanah Masjid Nabawi. Jadi kita tahu saat Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, bangunan publik yang pertama kali didirikan oleh Rasulullah SAW adalah
masjid. Ya. Dan kemudian di samping masjid itu didirikan juga rumah tempat tinggal Rasulullah SAW, hanya 2 kamar ya. Yang satu untuk Aisyah, yang satu untuk Saudah. Ya. Karena saat pertama kali hijrah ke Madinah itu Rasulullah SAW sudah menikah dengan 2 orang perempuan ini, Saudah dan Aisyah. Hanya 2 kamar itu, kemudian masjid, dan di masjid, di serambi masjid itu ada juga as-suffah ya, yang ditempati oleh ahlus suffah di serambi masjidnya. Nah, awalnya tanah yang didirikan Masjid Nabawi itu adalah milik 2 orang anak muda ya, 2 orang anak yatim. Kalau tidak salah namanya Sahal dan Suhail ya, kalau tidak salah. Saat itu mereka berada dalam perwalian Ibnu Abi Sarh. Kemudian Rasulullah SAW ingin membeli tanah itu, meskipun pada awalnya mereka bersikeras untuk mewakafkan ya, menghadiahkan tanah itu untuk Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah mengatakan, saya ingin membeli tanah ini. Ya. Ternyata uang yang digunakan Rasulullah SAW untuk membeli tanah itu adalah uangnya Abu Bakar. Jadi intinya wakaf tanah Masjid Nabawi itu adalah dari Abu Bakar As-Siddiq. Karena Abu Bakar yang membeli tanah itu dari 2 orang anak yatim. Maka kita bisa bayangkan ada berapa juta orang yang sudah beribadah di Masjid Nabawi hingga hari ini, bahkan ila yaumil qiyamah nanti. Ya, ada orang yang sholat tahajud, sholat duha, ya apalagi tilawah, zikir, majelis ilmu di Masjid Nabawi, itu semua pahalanya mengalir juga kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Nah itu hartanya digunakan untuk membeli tanah yang dibangun untuk Masjid Nabawi. Yang kedua, Abu Bakar juga pernah menanggung logistik hijrahnya bersama Rasulullah. Jadi ketika hijrah, Rasulullah kan bersama dengan Abu Bakar, karena memang Rasulullah meminta Abu Bakar untuk menemani hijrahnya. Semua perbekalan, bahkan kendaraan yang digunakan untuk berangkat ke Madinah itu semua ditanggung oleh Abu Bakar As-Siddiq dengan hartanya. Kemudian Abu Bakar juga terkenal sebagai orang yang banyak sekali memerdekakan budak, sampai diprotes oleh ayahnya, oleh Abu Quhafah. Ya. Mengapa Abu Bakar ini banyak sekali memerdekakan budak, dan setelah membeli budak dan setelah dibeli kemudian dimerdekakan. Nah, Abu Quhafah kan heran, ini anaknya kok sikapnya begitu, tidak lazim gitu. Karena biasanya orang kalau beli budak ya untuk dimiliki, dipekerjakan untuk dirinya. Nanti mengabdi kepada tuannya. Budak itu kan begitu, dibeli. Zaman itu masih banyak berjalan tuh sistem perbudakan itu. Abu Bakar dengan hartanya banyak membeli budak, kemudian setelah dibeli dimerdekakan. Banyak sekali jumlahnya. Kemudian yang keempat, Abu Bakar juga dalam satu peristiwa yang masyhur ya, populer kita tahu, beliau pernah memberikan seluruh hartanya untuk persiapan perang Tabuk. Memberikan seluruh hartanya. Kita bahkan ingat ya pertanyaan Rasulullah SAW kepada Abu Bakar saat itu. Wahai Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan untuk anak dan istrimu? Kemudian Abu Bakar menjawab, aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasul. Nah, gitu. Jadi perjuangan Abu Bakar ini tidak hanya dengan jiwanya, tidak hanya dengan seluruh energinya, tapi juga dengan hartanya. Maka sangat sulit bagi kita, bahkan Umar pun berusaha untuk menandingi Abu Bakar, tidak pernah berhasil. Ya, Umar bin Khattab berupaya untuk menandingi Abu Bakar dalam kebaikan. Umar merasa selalu tidak pernah berhasil untuk menandingi Abu Bakar. Nah baik, itu sekilas tentang profil Abu Bakar sebagai Khulafaur Rasyidin yang pertama, ya, Khalifatur Rasulillah. Kemudian kita lanjutkan dengan pembahasan profil Umar bin Khattab. Beliau berasal dari Bani Adi. Ya, ini juga satu kabilah yang tidak terlalu besar ya, dibandingkan dengan Bani Hashim dan Bani Abdul Syams. Nah, Umar bin Khattab ini sejak kecil dididik dengan keras dan dengan
kehidupan yang prihatin. Dididik oleh ayahanda Umar bin Khattab. Dididik oleh Khattab dengan didikan yang keras. Sejak kecil beliau ditugaskan oleh ayahnya untuk menggembalakan ternak miliknya di lembah Dajnan. Sejak kecil. Tapi rupanya pekerjaan ini dinikmati oleh Umar bin Khattab. Karena Umar ini suka dengan syair dan sastra. Ya. Jadi sambil menggembala ternak itu, sampai sore hari itu ya, sampai sore hari menggembala ternak di lembah Dajnan itu di satu hamparan luas begitu. Ya, sambil duduk menunggui ternaknya yang sedang merumput, beliau menengadahkan wajahnya ke langit saat matahari sudah mulai tenggelam, saat bintang-bintang mulai bermunculan gitu ya. Kemudian beliau menyenandungkan syair-syair. Beliau hafal banyak syair. Umar bin Khattab itu karena sekali lagi beliau ini suka dengan syair. Bahkan beliau pernah menyampaikan, ajari anak-anak kalian sastra karena itu akan melembutkan hatinya. Atau dalam riwayat yang lain, ajari anak-anak kalian sastra maka akan menjadikannya sebagai anak yang pemberani. Nah, Allahu a'lam ya. Tidak ada salahnya kalau kita mau mengikuti anjuran Umar bin Khattab itu. Dan nampaknya juga itu terbukti pada diri Umar bin Khattab. Umar itu orang yang pemberani, tapi sekaligus juga hatinya sangat lembut, sangat sensitif hatinya. Ya, silakan bisa dibaca biografi yang lebih lengkap tentang Umar bin Khattab. Beliau itu sangat mudah tersentuh hatinya, sangat mudah menangis. Meskipun penampakannya orang-orang melihat beliau ini orang yang sangat keras, tegas dalam bersikap gitu. Tetapi hatinya sangat lembut. Nah, bisa jadi ini terbentuk karena hobinya itu, karena kesukaannya terhadap syair, kecintaannya terhadap syair dan sastra. Jadi beliau sambil menunggu ternaknya merumput di sore hari, sampai sore hari ya, ketika bintang-bintang mulai bermunculan, itu beliau menengadahkan wajahnya ke langit sambil menyandungkan syair-syair. Ya, kita bisa membayangkan suasana yang begitu syahdu gitu ya, begitu nyaman sekali bagi Umar, dan itu dinikmati betul oleh Umar bin Khattab. Secara perawakan beliau memiliki postur yang tinggi dan besar. Dalam beberapa riwayat juga dijelaskan oleh para mu'arrikhin, oleh para sejarawan. Nah, beliau ini kalau berdiri bersama para sahabat, beliau terlihat lebih tinggi daripada yang lainnya. Lebih tinggi, menonjol, lebih tinggi terlihat daripada yang lainnya. Beliau juga karena fisiknya yang besar itu, ahli dalam gulat. Beliau sering ikut pertandingan gulat di pasar Ukaz, dan beliau ini merupakan jagoannya orang-orang Quraisy. Jadi selalu didorong untuk ikut pertandingan itu, dan orang-orang Quraisy senang kalau melihat Umar sedang bergulat. Tapi di sisi lain, Umar ini merupakan sosok yang terdidik ya. Karena beliau memiliki kemampuan baca tulis sejak awal yang itu tidak banyak dimiliki, kemampuan itu tidak banyak dimiliki oleh orang-orang Arab saat itu. Karena pada umumnya orang-orang Mekah adalah ummi. Sebagaimana yang Allah firmankan, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Dan dialah Allah ba'atsa fil ummiyina, yang mengutus di tengah-tengah masyarakat yang buta huruf, rasulan minhum, seorang rasul dari kalangan mereka. Jadi masyarakat Arab itu adalah masyarakat yang buta huruf, tidak bisa membaca menulis, hanya segelintir orang saja, sedikit orang yang bisa membaca dan menulis. Di antaranya ada Umar bin Khattab, ya, kemudian juga ada Utsman bin Affan, ada Ali bin Abi Thalib, mereka semua bisa membaca dan menulis. Terdidik Umar bin Khattab ini, dan terlebih beliau ini seringkali diutus oleh ayahnya untuk mewakili ayahnya hadir pada pertemuan-pertemuan di Darun Nadwah. Nah, jadi kita tentu tahu ya, di Mekah itu ada Darun Nadwah, satu tempat yang digunakan oleh para pembesar Quraisy itu untuk bermusyawarah di sana, berdiskusi, berdialog, bahkan berdebat di tempat itu untuk membicarakan persoalan kaumnya. Dan di sana yang hadir adalah bukan orang sembarangan, tapi para pembesar Quraisy. Dan mereka orang-orang pintar. Jadi kata jahiliyah itu, meskipun secara bahasa jahil itu artinya bodoh, ya bukan berarti masyarakat Arab itu, masyarakat Mekah adalah orang-orang bodoh.
Tidak, orang-orang pintar mereka dan orang-orang bijaksana di antaranya. Sehingga Umar bin Khattab yang pada waktu itu usianya masih muda, menjadi banyak belajar dari pertemuan-pertemuan itu. Karena nampaknya Umar bin Khattab ini menjadi anggota yang paling muda di antara orang-orang yang hadir di Darun Nadwah itu. Orang yang paling muda. Bahkan teman-teman yang seusianya itu ketika Umar bin Khattab ada di Darun Nadwah, teman-temannya ada di luar Darun Nadwah sedang bermain-main, main anak panah. Nah, jadi Umar ini mendapatkan satu kesempatan yang langka dibandingkan dengan teman-teman yang lain di Mekah pada waktu itu. Yang lain masih main, Umar bin Khattab harus berada di dalam Darun Nadwah untuk mewakili kaumnya. Ini kan satu satu posisi yang tidak bisa diremehkan, mewakili kaumnya yaitu dari kabilah Bani Adi itu, karena barangkali ayahnya malas ya, bisa jadi hadir di pertemuan-pertemuan seperti itu malas, sehingga kamu aja lah yang datang gitu. Ya Umar yang datang ke situ mewakili ayah. Dan itu menjadi satu kesempatan yang sangat penting, karena kita ingat Rasulullah SAW juga pernah hadir secara intensif di Darun Nadwah itu. Ingat ya, yaitu ketika Rasulullah dalam pengasuhan kakeknya, Abdul Muthalib. Ya, selama kurang lebih 2 tahun ya. Selama kurang lebih 2 tahun Rasulullah sering hadir tuh di pertemuan Darun Nadwah itu. Jadi sama-sama Rasulullah pernah hadir di Darun Nadwah, Umar juga pernah hadir di Darun Nadwah. Utsman tidak pernah. Ya, Utsman bin Affan tidak pernah. Abu Bakar juga tidak pernah. Ali bin Abi Thalib juga tidak pernah. Tapi Umar pernah hadir di Darun Nadwah itu. Nah, ini menjadi satu privilege ya, menjadi satu keistimewaan tersendiri, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab bisa belajar di sana. Belajar tentang bagaimana sikap kepemimpinan, belajar tentang bagaimana berdialog, berdiskusi, mengutarakan pendapat, ya, bahkan berdebat sekalipun Umar bin Khattab belajar di sana. Banyak belajar di sana. Ya. Memang Umar bin Khattab di masa jahiliyahnya memusuhi Islam dengan sangat keras. Tetapi kalau kita perhatikan, permusuhan Umar bin Khattab ini lain jika dibandingkan dengan permusuhannya Abu Jahal, permusuhannya Abu Lahab, permusuhannya Walid bin Al-Mughirah misalnya. Para pembesar Quraisy itu. Beda, lain. Jadi Umar bin Khattab itu memusuhi Islam bukan karena kepentingan pribadinya. Bukan. Tetapi karena fanatismenya terhadap masyarakat Mekah atau masyarakat Quraisy. Dia ingin membela kaumnya gitu, karena saat itu Islam dianggap sebagai faktor yang memecah belah masyarakat Mekah pada waktu itu. Kan anggapannya begitu, Islam sebagai ajaran baru, agama baru, memisahkan ayah dengan anaknya, suami dengan istrinya, saudara dengan saudaranya gitu, karena jadi berbeda agama. Ya. Dan dianggap sudah membuat situasi di Mekah ini tidak stabil gitu. Nah, inilah yang membuat Umar marah. Tapi kalau Abu Jahal, Abu Lahab itu mereka memusuhi Islam karena kesombongan mereka. Karena tidak ingin kedudukannya tergeser, tergantikan, apalagi kalau harus disamakan dengan kaum budak. Karena dalam Islam itu tidak ada kemuliaan kecuali karena ketakwaan. Jadi dalam Islam kan semua kedudukan sama, posisi sama. Padahal di tengah-tengah masyarakat Quraisy itu kan ada kelas-kelas sosial. Ada para pembesar, ada orang biasa, ada kaum maula, ada budak, ya. Nah, mereka tidak mau disamakan. Jadi beda, permusuhan Umar ini beda. Jadi Umar itu selalu objektif dalam memandang kebenaran. Kemana kebenaran itu melangkah, ke situ juga Umar akan melangkah. Makanya kadang-kadang beliau itu ketika berapi-api menyampaikan ketidaksepakatannya, permusuhannya terhadap Islam, tiba-tiba dia berbelok tanpa dia sadari. Dari ucapan itu tiba-tiba berbelok menjadi membela Islam gitu. Kenapa? Karena dia hanya mengikuti kebenaran. Jadi ketika dia ngomong itu, karena yang dia sampaikan adalah kebenaran-kebenaran, akhirnya berbelok jadi membela Islam, sehingga dia sendiri jadi kaget, loh, kenapa saya membela Islam gitu tiba-tiba saja. Tanpa dia sadari, karena dia objektif. Dia objektif. Dan menariknya, Islamnya Umar ini, kalau kita membaca di dalam sejarah itu sama sekali tidak ada persentuhan langsung dengan Rasulullah SAW.
Artinya Rasulullah misalnya mendatangi Umar, kemudian Umar merespon dakwah Rasulullah SAW, atau sebaliknya Umar mendatangi Rasulullah, dan seterusnya, tidak. Tetapi mulai satu skenario yang sudah Allah siapkan sedemikian rupa, dan kalau kita perhatikan, sungguh luar biasa skenario itu. Ya, berjalan dengan sangat cepat skenario itu. Jadi sebab keislaman Umar itu diawali dari peristiwa hijrah kaum muslimin ke Habasyah. Ya, kita tahu ya ada peristiwa itu ya, hijrah kaum muslimin ke Habasyah. Bagi orang-orang Quraisy, hijrah kaum muslimin ke Habasyah itu menorehkan aib, mencoreng wajah Quraisy. Kenapa? Karena Quraisy selalu berupaya untuk menjaga citra mereka sebagai kaum yang menjaga keamanan dan menjaga ketentraman masyarakat. Kenapa? Karena kota Mekah menjadi destinasi, menjadi tempat orang berkunjung, banyak berkunjung, dan mereka hidup dengan cara itu, gitu. Dengan cara itu, mereka hidup dengan berdagang, mereka hidup karena adanya para pendatang ke sana sehingga bisa membangkitkan perekonomian Mekah. Nah, ketika ada kaum muslimin yang hijrah ke Habasyah, meminta suaka, meminta perlindungan dari penguasa Habasyah pada waktu itu, artinya itu menandakan bahwa di Mekah sedang terjadi sesuatu yang membahayakan, tidak aman, bahkan penduduknya sendiri keluar dari kota Mekah. Nah gitu. Dan itu tersebar kemana-mana. Umar menganggap Muhammad ini sudah mencoreng wajah Quraisy, sudah mencoreng wajah Mekah. Ini tidak bisa dimaafkan, harus dikasih pelajaran, gitu kira-kira Umar. Marah dia. Pulang ke rumahnya dia bawa pedang, tidak ada yang berani seperti Umar seperti ini. Padahal Abu Jahal memusuhi Rasulullah, Abu Lahab memusuhi Rasulullah, tapi tidak berani mengambil sikap seperti Umar. Umar tuh pulang ke rumahnya membawa pedang, ingin membunuh Rasulullah, dan dia mengatakan, aku tidak peduli apa yang akan terjadi pada diriku setelah membunuh Muhammad. Andaikan Bani Hashim mau meminta pembalasan, aku tidak peduli. Artinya kalau saya mati juga nggak masalah. Yang penting Muhammad harus dibunuh. Gitu. Kalau saya mati nggak masalah. Nanti kalau Bani Hashim minta balas dendam, nyawa dibayar dengan nyawa, saya tidak ada masalah. Yang penting saya bisa membunuh Muhammad. Kita lihat sikap beraninya. Ya. Tapi atas skenario Allah kan begitu ya. Umar ini di tengah jalan bertemu dengan seseorang yang mengatakan bahwa adiknya sudah masuk Islam. Akhirnya dia berbelok arah ke rumah adiknya. Ternyata ketika sampai di rumah adiknya, kok juga kebetulan. Ya. Tapi dalam istilah Islam kan tidak ada kebetulan. Ya. Atas izin Allah Subhanahu Wa Taala, ya, adiknya sedang membaca Al-Quran, surat Toha. Kemudian dibaca oleh Umar, dan Umar langsung saat itu juga mengatakan bahwa ayat-ayat ini bukanlah ciptaan manusia. Umar sangat tahu, karena di masyarakat Arab itu ada banyak macam jenis, ada banyak jenis syair, ada rojaz, ada apa gitu. Umar tahu semua itu. Tadi saya katakan Umar itu ahli sastra, ahli syair. Tahu bahwa ini tidak mungkin buatan manusia. Saat itu juga Umar itu memutuskan, menyimpulkan bahwa itu bukan buatan manusia. Quran itu bukan buatan manusia. Dan inilah yang menyebabkan saat itu juga Umar bin Khattab memutuskan dirinya untuk masuk Islam. Dia datangi Rasulullah SAW yang berada di Darul Arqam, kemudian menyatakan 2 kalimat syahadat di hadapan Rasulullah SAW. Ya. Dan Umar mendengar dari Khabbab bin Arth sebelum beliau masuk Islam itu ya, bahwa Rasulullah SAW pernah berdoa, ya Allah, muliakanlah atau kuatkanlah agama ini dengan Islamnya salah satu di antara 2 Umar, Amr bin Hisham atau Umar bin Khattab. Amr bin Hisham itu adalah Abu Jahal. Nah, ini juga pelajaran penting bagi kita bahwa seorang dai itu tidak boleh menyerah. Seorang dai itu tidak boleh melakukan justifikasi, menilai, menghakimi mad'unya, objek dakwahnya. Bahkan orang yang paling keras permusuhannya terhadap Rasulullah, terhadap Islam, didoakan oleh Rasulullah. Abu Jahal dan Umar bin Khattab. Mudah-mudahan mereka ini masuk Islam dan justru menjadi penguat bagi Islam. Dan Allah mengabulkan. Allah mengabulkan salah satu di antara 2 Umar itu, yang dipilih oleh Allah adalah Umar bin Khattab, masuk Islam dan menjadi penguat bagi perjuangan Islam saat itu. Karena Umar menjadi pembela Islam yang paling gigih. Beliau sikapnya tegas tetapi lembut hati.
Baik, kemudian kita lanjutkan pada Utsman bin Affan. Affan ya, ini kita sekilas-sekilas saja, singkat-singkat saja profil dari para sahabat ini. Karena waktu kita yang terbatas. Utsman bin Affan, nasabnya adalah Utsman bin Affan bin Abdi Syams bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Nah, kita di sini melihat ada Abdi Syams. Tadi saya mengatakan Abdi Syams itu adalah saudaranya dari Hashim. Hashim ini yang kemudian menjadi Bani Hashim, keluarga besar Hashim. Nah, ini adalah keluarganya Rasulullah SAW, keluarga besar Rasul. Kemudian Abdi Syams ini adalah saudaranya Hashim, Bani Abdi Syams. Tapi rupanya di antara dua bersaudara ini, dua kabilah ini saling bersaing karena sama-sama besar soalnya. Nah, biasanya yang sama-sama kuat, sama-sama besar, akhirnya saling bersaing. Saling bersaing. Ya, Bani Umayyah itu. Dan persaingan itu berlanjut sampai panjang sekali masanya. Sampai panjang sekali masanya. Ya, nanti Ali bin Abi Thalib itu berperangnya dengan siapa? Dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan itu berasal dari Bani Umayyah, sedangkan Ali berasal dari Bani Hashim. Ya. Kemudian setelah Ali digantikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, Muawiyah bikin dinasti, namanya dinasti Bani Umayyah. Nah, ini Bani Abdi Syams ini. Satu keluarga besar dengan Utsman bin Affan. Ya. Kemudian Bani Umayyah setelah berkuasa selama berpuluh-puluh tahun, akhirnya digulingkan oleh Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah itu dari Bani Hashim. Ya, jadi ini masih terkait dengan persaingan antar kabilah sebetulnya, persaingan antar dinasti. Ya, dinastinya Bani Hashim dan dinastinya Bani Umayyah. Dan ini persaingan ini sebetulnya sudah berjalan sebelum Rasulullah SAW lahir sebetulnya. Nah, jadi misalnya tentang pengurusan Ka'bah, ya siapa yang paling berhak untuk urusan ini, untuk urusan itu, dan seterusnya. Ya. Jadi Utsman bin Affan ini berasal dari Bani Umayyah atau Bani Abdi Syams. Ya, jadi Bani Abdi Syams ini dikenal juga sebagai Bani Umayyah. Dilahirkan tahun kelima setelah kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berbeda dengan Abu Bakar, dengan Umar bin Khattab, ya Utsman bin Affan ini sejak kecil hidup dalam kecukupan beliau. Ya, kalau Umar itu prihatin hidupnya. Kalau Utsman itu sejak kecil sudah berkecukupan karena berasal dari keluarga yang kaya raya. Dari Bani Abdi Syams itu, kaya raya. Jadi sejak kecil di masa remajanya penampilan Umar itu parlente gitu. Sebagai anak dari keluarga besar yang kaya raya. Nah, tapi tentu saja sibghahnya menjadi berbeda setelah beliau menjadi seorang muslim. Nah, setelah menjadi muslim, beliau pernah ikut berhijrah ke Habasyah. Tadi yang saya sebutkan, hijrah ke Habasyah. Bahkan beliau bersama dengan istrinya. Istri dari Utsman bin Affan ini adalah Ruqayyah binti Muhammad. Ruqayyah binti Muhammad. Jadi Utsman itu adalah menantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau selalu hadir dalam setiap pertempuran bersama Rasulullah SAW kecuali dalam perang Badar. Jadi Utsman itu bukan termasuk ahlul Badar, bukan termasuk ahlul Badar karena beliau tidak hadir, tidak ikut dalam perang Badar. Sebab saat itu beliau ditugaskan, diperintahkan oleh Rasulullah untuk menemani Ruqayyah, putri Rasulullah yang saat itu sedang sakit. Istri beliau, istri Utsman, saat itu sedang sakit. Nah, Utsman ini banyak sekali kontribusinya terhadap Islam. Di antaranya adalah beliau mewakafkan sumur Raumah. Beliau mewakafkan sumur Raumah untuk kepentingan kaum muslimin. Sumur itu dibeli dari seorang Yahudi dengan harga 20.000 dirham. Dengan harga 20.000 dirham ini satu jumlah yang sangat banyak, 20.000 dirham itu. Tapi bagi Utsman, karena Utsman juga memiliki harta dan kedermawanan, maka Utsman tidak masalah mewakafkan sumur itu untuk kaum muslimin. Jadi memang pernah ada masa di mana saat itu di Madinah sedang terjadi musim kemarau yang sangat panjang. Musim kemarau yang sangat panjang sehingga sumur-sumur di Madinah itu surut, tidak keluar airnya, kecuali hanya beberapa sumur saja, termasuk diantaranya sumur yang dimiliki oleh orang Yahudi itu. Tapi orang Yahudi itu sangat kikir, pelit, ya, tidak mau memberikan airnya kecuali dibeli dengan harga yang sangat tinggi. Nah, ini
kemudian diadukan kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah kemudian menyampaikan sangat berharap ada salah satu di antara sahabat yang mau membeli sumur itu. Akhirnya Utsman lah yang maju untuk membeli sumur Raumah itu. Dibeli dengan harga 20.000 dirham dan setelah itu diwakafkan untuk kepentingan kaum muslim. Kemudian juga Utsman bin Affan menyumbangkan harta sebanyak bawaan 1.000 ekor unta pada persiapan perang Tabuk. Nah, tadi yang saya sampaikan ya, kalau Abu Bakar itu menyumbangkan seluruh hartanya, Umar bin Khattab menyumbangkan setengah dari hartanya, Utsman menyumbangkan barang bawaan sebanyak 1.000 ekor unta untuk persiapan perang Tabuk. Nah, ini juga luar biasa. Ya. Kemudian beliau menjadi utusan Rasulullah SAW dalam misi diplomatik kepada orang-orang Quraisy yang diakhiri peristiwa itu dengan peristiwa Bai'atur Ridwan dan perjanjian Hudaybiyah. Nah, ini barangkali memang perlu penjelasan yang agak panjang, tapi bisa dibaca di dalam kitab-kitab Sirah Nabawiyah. Intinya beliau punya peran di sana, dan saat itu beliau dikabarkan dibunuh oleh orang-orang Quraisy meskipun beritanya tidak benar, ya, beritanya tidak benar. Utsman bin Affan juga seorang penulis wahyu. Jadi Rasulullah SAW itu punya penulis wahyu resmi, ya, punya penulis wahyu resmi. Kira-kira ada sekitar 60 orang. Rasulullah itu kalau mendapatkan wahyu, ya, kemudian memanggil salah seorang di antara sahabat penulis resmi, ya, yang dimiliki oleh Rasulullah SAW itu. Kemudian Rasulullah memerintahkan hadhil ayah ba'da hadhil ayah fi hadhil surah. Letakkan ayat ini setelah ayat ini di dalam ayat ini, gitu. Nanti ditulis oleh sahabat. Nah, salah satu penulis wahyunya adalah Utsman bin Affan. Kemudian beliau juga tentu termasuk 10 orang yang mendapatkan janji surga, ya, seperti Abu Bakar, juga Umar, juga Ali. Termasuk 10 orang yang mendapatkan janji surga dan menantu Rasulullah SAW dari kedua putri Rasulullah SAW. Jadi 2 putri Rasulullah itu dinikahi oleh Utsman bin Affan. Yang pertama yang dinikahi adalah Ruqayyah binti Muhammad. Lalu Ruqayyah wafat. Nah, setelah wafat, Utsman dinikahkan lagi oleh Rasulullah SAW dengan putrinya yang bernama Ummu Kulsum. Karena itulah Utsman bin Affan mendapatkan julukan Dzunnurain. Pemilik 2 cahaya. Ya, yang dimaksud 2 cahaya itu adalah putri-putri Rasulullah SAW. Dan Rasulullah pernah menyampaikan, andaikan aku masih memiliki seorang putri yang belum menikah, akan aku nikahkan lagi dengan Utsman. Apa artinya? Artinya Utsman dalam pandangan Rasulullah SAW dilihat sebagai seorang menantu yang baik, sebagai seorang suami yang baik. Bahkan kalau Rasulullah masih punya putri lagi, akan dinikahkan lagi dengan Utsman bin Affan. Nah, tapi saat itu putri bungsunya sudah menikah dengan Ali bin Abi Thalib, Fatimah. Nah, jadi ini tentu satu kemuliaan, ya, bagi Utsman bin Affan. Dan yang terakhir, Ali bin Abi Thalib. Ali ini adalah putra dari paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abu Thalib. Abu Thalib adalah paman Rasulullah yang mengasuh Rasulullah sejak dari usia 8 tahun, ya, sampai beliau menikah. Bahkan yang menjadi wali dari pernikahan Rasulullah dengan Khadijah adalah Abu Thalib. Bahkan ketika Rasulullah sudah menjadi Nabi dan Rasul, Abu Thalib yang memberikan himayah, yang memberikan pertolongan, perlindungan bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Abu Thalib ini tinggal bersama Rasulullah sejak usia 6 tahun. Ya. Jadi dididik secara langsung, tinggal satu atap, tinggal satu rumah dengan Rasulullah SAW sejak usia 6 tahun. Kemudian masuk Islam pada usia 10 tahun. Beliau termasuk salah satu al-arba'ah al-awail. 4 orang yang pertama-tama masuk Islam, ada Khadijah, kemudian ada Abu Bakar, kemudian ada Zaid bin Harithah dan Ali bin Abi Thalib. 4 orang ini adalah pilar yang dahulu pernah saya sampaikan, ya, pernah kita bahas tentang al-arba'ah al-awail. Beliau juga seorang ahli ilmu yang Rasulullah pernah bersabda tentangnya, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Ya, aku adalah kotanya ilmu, kata Rasulullah, dan Ali adalah pintunya. Barang siapa yang ingin memasuki kota itu, maka harus memasukinya dari pintu itu, dari Ali bin Abi Thalib.
Beliau adalah suami dari Fatimah binti Muhammad, ya, dan hidup sangat sederhana dalam keluarganya. Jadi sejak kecil memang Ali ini sangat sederhana. Dilahirkan dari keluarga yang sangat sederhana, yaitu dari keluarga Abu Thalib. Maka ketika menikah dengan Fatimah juga hidup mereka sangat sederhana. Ada banyak kisah tentang kehidupan Ali dan Fatimah itu ya. Kemudian beliau adalah seorang yang pemberani dan seringkali dalam pertempuran beliau menjadi perwakilan dari kaum muslimin, dari pasukan kaum muslimin untuk melakukan mubarozah. Mubarozah itu tanding satu lawan satu. Dalam perang Badar yang mubarozah siapa? Ali. Dalam perang Uhud yang mubarozah yang tanding satu lawan satu juga Ali. Dalam perang Khandaq juga terjadi pertandingan satu lawan satu yang mubarozah, yang jadi perwakilannya yang maju adalah Ali bin Abi Thalib. Satu lawan satu, pedang melawan pedang. Ya. Dan kemudian yang berikutnya, beliau adalah orang yang ditugaskan menempati tempat tidur Rasulullah saat akan hijrah ke Madinah. Tentu ini memerlukan keberanian karena Rasulullah saat itu menjadi target pembunuhan. Bisa saja Ali menjadi orang yang terbunuh saat itu ketika menempati tempat tidur Rasulullah SAW. Tapi dengan keberanian Ali bersedia untuk menggantikan Rasulullah di tempat tidur. Dan yang terakhir, ini belum tercatat ya di situ. Yang terakhir, Ali bin Abi Thalib itu adalah sahabat yang dipersaudarakan dengan Rasulullah saat mu'akhir. Jadi pernah kan Rasulullah itu mempersaudarakan kaum muslimin, si fulan dengan si fulan, si fulan dengan si fulan. Nah saat itu ada yang belum kebagian, Ali. Ternyata Ali itu dipersaudarakannya dengan Rasulullah. Banyak orang yang cemburu, ya banyak orang yang cemburu karena yang lainnya dipersaudarakan dengan sesama sahabat, sedangkan Ali sendiri dipersaudarakan dengan Rasulullah SAW. Ya, Masya Allah, ini tentu satu keutamaan, satu kemuliaan bagi Ali bin Abi Thalib yang tidak didapatkan oleh sahabat-sahabat lainnya. Baik, demikian profil singkat dari Khulafaur Rasyidin. Mudah-mudahan kita bisa mengambil teladan, mengambil pelajaran dari mereka orang-orang yang mulia ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz yang telah memberikan ringkasan gitu Ustaz ya. Jadi dari banyak, kalau satu khulafah itu bukunya tebel-tebel Ustaz, nanti baru 1 jam Ustaz. Ringkasan ini ya semoga kita bisa mengambil hikmah dan ibroh dari apa yang Ustaz sampaikan. Alhamdulillah Ustaz, ini ada pertanyaan Ustaz. Apakah istilah Khulafaur Rasyidin itu sudah ada sebelum Rasulullah wafat? Mohon penjelasannya. Kemudian, apakah benar? Saya mendapat informasi dari teman saya bahwa yang sahih itu gajah di pasukan Abraha hanya 1 Ustaz. Jadi bukan pasukan banyak gitu ya. Jadi ada 2 pertanyaan Ustaz. Yang pertama Khulafaur Rasyidin, yang kedua pasukan gajah itu Ustaz. Baik. Khulafa ar-Rasyidin ini istilah yang dimunculkan setelahnya, baik itu di antara para sahabat, kemudian juga di kalangan generasi berikutnya, menyebut 4 orang ini sebagai Khulafa ar-Rasyidin. Ya. Jadi di masa itu barangkali belum, di masa mereka hidup ya Pak, di masa Abu Bakar misalnya, Umar, itu belum dikenal istilah Khulafa ar-Rasyidin ini. Tapi di masa setelahnya baru dimunculkan Khulafa ar-Rasyidin yang menganggap bahwa para khalifah ini adalah orang-orang yang masih terjaga, karena setelah itu terjadi banyak kekacauan ya. Nanti mungkin insya Allah akan terbahas di pertemuan berikutnya, pertemuan pekan depan insya Allah tentang kepemimpinan para Khulafa ar-Rasyidin. Kemudian tentang gajah, saya belum mendapatkan informasi detailnya. Ya bisa saja memang pasukan itu hanya ada satu gajah saja. Tapi karena gajah itu merupakan satu binatang yang langka pada waktu itu, sehingga dia menjadi simbol ya dari peristiwa itu. Dia menjadi simbol dari peristiwa penyerangan penyerangan Ka'bah oleh pasukan bergajah. Ya, pasukan bergajah itu ya ada gajahnya. Apakah jumlahnya berapa? Yaitu saya justru belum mendapatkan informasi. Baik, terima kasih. Baik ya, semoga bisa terjawab. Nah, ini saat melanjutkan pertanyaan kedua. Bagaimana hakikat budak atau hamba sahaya itu Ustaz?
Kemudian pada masa kapan perbudakan itu akhirnya dihapuskan? Ya, budak sudah sistem perbudakan itu kan sudah lama berlangsung, ya. Sudah lama berlangsung. Bahkan sejak Nabi Ibrahim saja itu kan sudah kita mengenal istilah perbudakan itu. Tapi justru ajaran Islam sedikit demi sedikit, meskipun memang tidak tidak dihilangkan secara keseluruhan, tetapi sistem perbudakan ini sedikit demi sedikit dihapuskan. Misalnya dengan Islam mensyaratkan untuk beberapa kafarot tertentu untuk pelanggaran tertentu, diantaranya adalah membebaskan budak. Dan Islam juga mendorong ya kaum muslimin saat itu untuk membebaskan budak-budaknya. Kapan berakhirnya? Saya tidak tahu persis kapan berakhirnya, karena masa setelah Rasulullah juga masih terus berlangsung ya perbudakan itu. Tapi memang hilangnya sedikit demi sedikit. Sampai kemudian manusia lebih banyak memuliakan manusia lainnya, dan dalam Islam itu kan tidak boleh manusia itu memperbudak manusia lainnya ya, dalam konteks kezaliman tidak boleh. Nah, maka kemudian sedikit demi sedikit perbudakan itu akhirnya dapat dihilangkan ya. Tapi itu juga tidak sepenuhnya, karena di berbagai belahan dunia yang lain juga perbudakan masih terjadi. Di Eropa juga masih terjadi perbudakan itu ya. Bahkan baru terhapuskan dengan hukum-hukum modern ya, hukum-hukum internasional menghapuskan perbudakan itu. Jadi tidak merata ya. Perbudakan itu hilang secara keseluruhan, tidak merata. Baik, terima kasih. Oh, ini Ustadz, sebenarnya ini ada pertanyaan yang serupa Ustadz. Ini ya, saya bacakan. Saya pernah berdialog dengan seorang. Beliau berpendapat bahwa menurut tafsir Ibnu Katsir, ayat-ayat tentang perbudakan itu masih berlaku di sejumlah negara, dan hal itu membuatnya menilai Islam tidak pro terhadap HAM. Sebenarnya, kenapa masyarakat Arab zaman dulu memiliki adat untuk memiliki budak? Yang tidak pro-nya siapanya? Oh, ini sebenarnya saya ulangi. Beliau berpendapat bahwa menurut tafsir Ibnu Katsir, ayat-ayat tentang perbudakan itu masih berlaku di sejumlah negara, dan hal itu membuatnya menilai Islam tidak pro terhadap HAM. Sebenarnya kenapa masyarakat Arab zaman dulu memiliki adat untuk memiliki budak? Ya kan perbudakan itu tidak hanya masyarakat Arab saja. Ya, di Mesir ada perbudakan. Firaun memperbudak orang-orang Bani Israel. Ya, jadi perbudakan itu sebetulnya realitas kemanusiaan yang sudah ada sejak zaman dahulu. Karena itu tabiat manusia yang suka ingin memperbudak manusia lainnya. Yang orang yang lemah diperbudak oleh yang lebih kuat, itu ternyata menjadi tabiat manusia sejak awal. Ya, sejak awal tabiat manusia begitu. Dan Islam selalu berupaya untuk menghapuskan itu. Adapun barangkali ada yang efektif, maksudnya ada yang di satu tempat itu bisa dihapuskan seluruhnya, tetapi di sisi lain ada yang tidak. Makanya yang dilakukan oleh Islam itu adalah mengatur ya bagaimana budak itu harus disikapi, bagaimana sikap terhadap budak dan seterusnya. Nah, justru dalam Islam itu diatur bagaimana, karena ini bisa jadi adalah sesuatu yang tidak bisa dihapuskan sama sekali. Ya, di berbagai belahan dunia lain, misalnya ya di Eropa sana, bahkan di Amerika kan justru lebih lambat hilangnya perbudakan itu daripada di Arab. Ya, di Afrika itu lebih lambat hilangnya perbudakan itu. Di Eropa, di Amerika kan belakangan saja hilang itu dengan adanya hukum ya, dengan adanya hukum modern itu yang menghapuskan perbudakan. Di Arab barangkali pada waktu itu bahkan sudah lebih cepat hilangnya, Tapi karena itu realitas sebuah masyarakat yang barangkali tidak bisa dihilangkan sama sekali, maka Islam mengatur bagaimana sikap kita terhadap budak, bukan untuk melanggengkan perbudakan, bukan ya. Jadi sekali lagi bukan untuk melanggengkan perbudakan, tetapi ini satu realitas yang harus dihadapi dan diatur oleh syariat. Begitu. Baik. Ya, syukran ya, semoga bisa terjawab. Ini sebenarnya masih ada satu pertanyaan, Ustaz. Kira-kira ditampung dulu untuk pertemuan selanjutnya atau sekarang saja, Ustaz? Kalau tinggal sedikit, kecuali kalau masih banyak. Oke. Ini ya, Ustaz. Jadi
Pertanyaan terakhir, apakah makna jahiliyah yang sebenarnya? Maksudnya ya Ustaz, sebelum Nabi Muhammad dan risalahnya, karena ternyata banyak pembesar Quraisy yang cerdas-cerdas. Tadi disampaikan terkait di Darun Nadwah ya, sebuah pertemuan orang-orang terpandang dan cerdas. Di situ musyawarah terkait hal-hal yang besar. Itu monggo penjelasannya Ustaz. Baik, jahiliyah itu yang dimaksudkan adalah mereka tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengenal hakikat hidup. Sekali lagi, jahiliyah itu disebut sebagai sebuah kebodohan karena mereka tidak mengenal Tuhannya dan mereka tidak mengenal makna hidup, hakikat hidup itu. Sehingga meskipun cerdas, akhirnya mereka tidak mendapatkan petunjuk karena tidak mengenal hakikat hidup dan tidak mengenal Tuhannya. Karena tidak mengenal petunjuk itu, tidak mengetahui petunjuk, maka hidup mereka menjadi tersesat. Nah, inilah yang disebutkan dengan jahiliyah. Ya. Disebutkan dengan jahiliyah. Jadi jahiliyah itu tidak terkait dengan tingkat kecerdasan seseorang, ya, tetapi terkait dengan pemahamannya terhadap ketuhanan dan pemahamannya terhadap hakikat hidup. Nah, orang-orang jahiliyah di masa Rasulullah SAW itu tidak mengenal Tuhan mereka, sehingga mereka dan juga tidak mengenal hakikat hidup mereka, bahkan tidak tidak mempercayai hidup setelah mati, itu mereka tidak percaya. Nah, begitu. Jadi mereka inilah yang kemudian kita kenal sebagai orang jahiliyah, dan sifatnya itu melekat pada semua karakter yang sama dengan itu. Sekarang juga bisa disebut sebagai masa jahiliyah kalau memang realitasnya begitu. Banyak orang yang tidak kenal dengan Tuhan, banyak orang yang hakikat hidupnya. Bisa saja hari ini juga disebut sebagai masa jahiliyah. Ya. Meskipun barangkali orang sudah punya handphone, gedung-gedung sudah tinggi, teknologi luar biasa, gitu. Tetap saja bisa dikatakan jahiliyah kalau orang-orang tidak mau Allah Subhanahu wa taala. Baik. Terima kasih. Baik, syukron jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Berarti jahiliyah itu bisa dikatakan terkait hakikat dan mengenal Tuhannya nggih Ustaz nggih. Berarti bahkan bisa dikatakan sekarang bisa jadi jahiliyah ya Ustaz ya. Karena belum tidak terlalu mengenal secara hakikat dan juga dekat dengan Tuhannya. Baik, alhamdulillah Ustaz, cukup menarik pembahasan pada malam hari ini karena banyak respon dari para jamaah. Alhamdulillah, marilah kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah dan doa penutup kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih. Semoga Allah memberikan keistiqomahan dan semangat untuk kita terus berada dalam majelis ilmu dan menuntut ilmu, karena jalan ilmu adalah jalan menuju ke surga dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Banyak salahnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.